Sebuah penjara pada lokasi terpencil dengan tingkat keamanan maksimum yang kejam, Alcatraz di Pegunungan Rocky dianggap menjadi penjara yang paling mengerikan sekaligus merusak mental para napi di dalamnya. Termasuk di dalamnya Joaquin El Chapo Guzman, seorang bekas pemimpin kartel obat terlarang di Meksiko yang merupakan musuh masyarakat nomor 1 di Meksiko dan Amerika Serikat. Selamat datang di Anak Teknik Indonesia. Sebelum kita jauh masuk menyelami penjara yang disebut Supermax ini, yuk bisa dulu support channel ini dengan like, komen, dan tentunya subscribe. Dan jangan lupa untuk kalian untuk aktifkan tombol loncengnya untuk dapatkan notifikasi terkini video baru Anak Teknik Indonesia. Nah, kalau gitu langsung deh kita bisa tonton seberapa sih ngerinya penjara Supermax ini yang terletak di negara bagian Colorado. Pertama-tama, jangan kalian berpikir ini hanya tentang dinding dan pintu besi aja, karena kita juga akan bahas aspek tentang teknis bangunan, teknologi canggih yang digunakan, kriminal yang terkenal di penjara ini, dan bahkan percobaan melarikan diri yang sulit untuk dilupakan. Mari, kita mulai dengan dasar-dasar teknis bangunan ini. Supermax atau secara resmi dikenal sebagai United States Penitentiary Administrative Maximum Facility atau ADX, adalah penjara federal tertinggi di Amerika Serikat. Penjara ini dibangun di atas lahan seluas 37 hektar di Florence, Colorado. Dan tempat ini juga menjadi titik fokus perhatian karena desainnya yang unik. Pertama-tama kita akan ngomongin tentang struktur bangunan. Supermax dibangun dengan konsep tingkat keamanan yang sangat tinggi. Ini dibuktikan oleh desainnya yang terinspirasi oleh bangunan Alcatraz. Punya dinding yang kokoh, ini dirancang untuk meminimalkan resiko melarikan diri. Gedung penjara ini juga memiliki 8 unit ruangan yang terpisah. Setiap unit dirancang untuk menampung para narapidana dengan kejahatan dan resiko keamanan yang sebanding. ADX Florence bisa menampung sekitar 490 narapidana pria dan merupakan bagian dari kompleks penjara Florence yang terdiri dari 3 bangunan penjara. Hampir seluruh narapidananya sekarang berjumlah 376 orang, yang mana mereka menjalani hukuman seumur hidup berganda. Mereka diisolasi 23 jam sehari dan kontak mereka dengan manusia sangat minimum, bahkan dengan keluarganya sekalipun. Setiap sel berukuran 7 meter persegi dilengkapi dengan dipan, meja, dan bangku aja. Ada juga kombinasi toilet wastafel atau pancuran mandi terbuat dari baja anti karat. Lalu penjara ini juga punya dinding yang berbahan beton tebal, berpintu logam padat yang dilengkapi lubang kecil. Nah, lubang kecil ini hanya untuk makanan dan obat. Dan faktanya, interaksi sehari-hari dengan para penjaga, psikiater, dan pegawai lainnya harus dilakukan di sel ini, bukannya di luar. Keunikan dari Supermax ini juga terletak pada teknologi yang digunakannya. Keamanan elektronik yang canggih, seperti sensor gerak, kamera pemantauan, dan perangkat pengawasan lainnya menyelimuti setiap sudut penjara. Jadi jangan dibayangkan nih, banyak narapidana bergerak bebas di dalam sel mereka. Setiap gerakannya aja, setiap percobaan melanggar aturan terekam dengan ketat pada penjara ini. Supermax juga dilengkapi dengan teknologi penguncian yang canggih, dengan pintu-pintu otomatis, kunci elektronik, dan sistem pengendalian akses membuat setiap upaya pelarian menjadi sangat mustahil. Ini bukan hanya penjara, ini adalah tentang benteng modern yang dikendalikan oleh teknologi untuk menjatuhkan para mental narapidananya. Namun seberapa penting sih fakta geografis dalam memilih lokasi Supermax ini? Kenapa penjaranya harus dibangun pada lokasi ini? Jadi ada satu yang menarik di balik pemilihan tempat ini. Florence, Colorado terletak di dekat Pegunungan Rocky. Ini menciptakan landscape yang sulit dijangkau dengan cuaca keras dan medan yang sulit di sekitar penjara, merupakan menjadi penghalang tambahan bagi siapapun yang berpikir untuk melarikan diri ataupun menyelamatkan. Namun gak hanya itu, Supermax juga dikenal dengan fakta bahwa selnya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Tidak seperti penjara konvensional lainnya, di sini narapidana akan terisolasi secara maksimal dengan tingkat penjagaan 24 jam. Dan bahkan saat kunjungan, kalau ada keluarga atau teman yang berkunjung, narapidana dipisahkan oleh gelas tebal dan berkomunikasi lewat telepon.
Mereka juga nggak punya akses atas surat elektronik dan hanya diperbolehkan memakai telepon 15 menit per bulan. Bicara narapidana, siapa aja nih yang terkena dan telah merasakan dampak dari dinding-dinding Supermax? Salah satu tahanan yang terkenal adalah Ted Kaczynski, yang lebih kita kenal sebagai Unabomber. Kaczynski terkenal karena serangkaian bom yang ia kirim melalui pos dan membunuh 3 orang. Kaczynski dihukum seumur hidup dan kini merasakan kesunyian dan penderitaannya di balik Supermax. Gak hanya Kaczynski, Supermax juga jadi rumah bagi para teroris dan kriminal lainnya, seperti Ramzi Youssef, otak di balik serangan World Trade Center pada tahun 1993, hingga Kazarias Moussaoui yang merupakan salah satu penyerang 9/11. Dalam sel mereka yang terisolasi, Supermax menjadi rumah bagi mereka yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi masyarakat. Walaupun terlihat susah untuk melarikan diri dari penjara seketat Supermax, tapi percobaan melarikan diri ini tetap terjadi. Salah satunya melibatkan narapidana yang terkenal, Richard McNair. McNair mencoba melarikan diri dari Supermax pada tahun 2006 dan berhasil keluar dari komplek penjara. Tapi setelah beberapa hari di luar, ia telah ditangkap kembali. Perlu diingat juga, penjara ini sebuah penjara dengan level tertinggi di Amerika. Karena 90% yang ditransfer di penjara ini sudah melakukan upaya melarikan diri atau serangan terhadap penjaga di penjara lain. Nah, beberapa penghuninya ini menderita gangguan mental dan isolasi ini dianggap memperburuk masalahnya. Mengapa begitu sulit untuk melarikan diri dari Supermax? Jawabannya nggak lain karena beberapa faktor pendukungnya. Faktor keamanan, teknologi tinggi, lokasi yang sulit dijangkau, dinding yang kokoh, sistem penguncian yang canggih, dan cuaca yang ekstrim di sekitaran lokasi penjara ini bisa memastikan bahwa pelarian hampir nggak akan pernah mungkin terjadi. Namun, mungkin yang paling mempengaruhi adalah dampak psikologis dari isolasi yang ekstrim. Supermax tidak hanya merampas kebebasan fisik, tapi ini juga akan melukai jiwa para narapidananya. Para narapidana di sini hidup dalam kondisi isolasi total, dihadapkan pada keheningan yang hanya terputus oleh suara penjara. Dalam hal seperti itu, melarikan diri bukan hanya tantangan fisik, tetapi juga perjuangan melawan kesepian dan keputusan. Di Supermax, semua tahanan dikurung dalam kesendirian, dijauhkan dari dunia luar. Ini menjadikan Supermax jadi penjara yang paling terkelam di muka bumi, tempat yang sama sekali gak ada yang ingin kita datangi, bahkan sebagai pengunjung. Terima kasih buat semuanya telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Teknik Indonesia, dan nantikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan see you.